naiknya drastis nggak pas masuk TikTok? Cus. Oh serius? Ya 10.000 itu gara-gara TikTok bukan? Iya. Ya serius? 10.000 konsultasi online. Iya. Tapi setelah TikTok tuh hampir 10.000 per hari. Salesnya kan juga meningkat. Oke, kemarin kita ngobrol di TikTok Impact Event ya. Dan ternyata quite surprising 10.000. Bisnisnya sempat up to 10.000 konsultasi per hari. Iya, konsultasi pasien 10.000 pasien per hari. Gue gak kebayang sih kalau ada 10.000 chat. Itu that's crazy big gitu loh. Iya. Terus turns out yang sebenarnya yang bikin respect banget itu pas ngebangun bisnis ini come from personal background ya. Karena mamanya sempat kena cancer karena karena salah ingredient gitu loh. Betul. Something like that gitu. Ya, kurang lebih. Terus by the way kita belum kenalan. Oh iya, oke. Dr. Kamil Jaidi. Panggilannya? Boleh, Dok Mil boleh. Dok Mil, kita ikutin boleh. netizen aja berarti Iya, boleh. Tapi ternyata ini, kemarin kan kita baru pertama kali ketemu ya. Actually di TikTok, ternyata pas riset tentang H&H, gila juga ya how local businesses tuh bisa segede ini. Pengen kulik sih, kayak how are you doing this business gitu, dan mulainya dari mana gitu. Mungkin start with personal background, or bisnisnya apa gitu. Oke, jadi awal mulanya itu kan dari orang tua yang punya penyakit cancer yang akhirnya penyebabnya tuh tadi salah satunya karena penggunaan skincare yang gak aman. Yang katanya skincare dokter yang setelah kita lacak tuh gak pernah ada dokternya gitu. That's why akhirnya kita kepingin terbersit saat itu dari mulai kuliah. Saat deket waktu itu sama suami juga kayak kita ngobrol kayak pengen ya bikin layanan konsultasi dokter online yang kita tuh bisa dijamah sama semuanya orang gitu. Tapi waktu itu tuh saat itu tuh situasional gak mendukung ya, namanya rumah tangga baru kan kita akhirnya bekerja, saya bekerja di rumah sakit, suami juga bekerja di bidangnya masing-masing. Kita tuh nggak ada background bisnis sama sekali. Oh bukan pebisnis di awal? No bukan. Saya backgroundnya profesional dokter. As a doctor lah. As a doctor gitu. Suami juga as a lawyer gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada background businessman atau businesswoman, nggak ada gitu. Tapi akhirnya saat itu pandemi tuh. Nah pandemi kita ngelihat orang nih jadi bingung kan, akhirnya jadi milih skincare nih bingung, milih produk tuh bingung. Nah akhirnya daripada kita ngeliat, wah ini mungkin nih kesempatan mimpi kita yang dulu pernah pengen nih, ini nih mungkin waktunya diwujudkan nih gitu. Saat itu tuh gitu. Yang awalnya pasien per hari dari puluhan hingga ratusan sampai saya tuh kewalahan gitu. Di awal-awal udah puluhan? Ya alhamdulillah. Oh, gila sih. Enggak, sebenarnya karena produknya tuh makanya kalau bikin skincare tuh produknya harus diyakinin dulu tuh bagus gitu. Kebetulan saat itu tuh keluarga beberapa ada adik ipar, ada adik kandung yang berjerawat parah dan udah pakai apa aja gak sembuh. Terus aku bilang coba deh pakai produk ini gitu. Dan mereka bener-bener sembuh gitu. Dan akhirnya oke, ini yakin nih kata suami. Kita coba deh sell gitu kan, door to door gitu dan lain-lain. Dan akhirnya tuh alhamdulillah bisa diterima sama masyarakat. Dan mereka aku mau konsultasi dong, aku punya saudara mau konsultasi dong, mau konsultasi kayak gitu. Yang awalnya 10, 50, sampai akhirnya chat hari ini dibalas 2 minggu lagi. Karena saking banyaknya udah gak kuat gitu. Dan suami emang pebisnis pengembang itu lebih ke suami sih sebenarnya. Jadi dia lebih ke kayaknya kita harus cari deh aplikasi yang bisa ngebales chat dan lain-lain. Akhirnya mulailah tuh berkembang gitu sih. Berarti dulu tuh kayak bener-bener bukan background bisnis, sampai kayak bener-bener manual semua door to door. Sampai sekarang karyawan ada 100. Sekarang alhamdulillah hampir 150 lah karyawan. Terus sempat order per harinya sampai berapa, 15.000 ya? Hampir segitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gila gitu. sih. Berarti in 2 short years, itu 2-3 tahun lah. 2020 ya, 2,5 ya berarti. 2,5 tahun ya. Anyway, intermezzo, emang sebenarnya bisa ya skincare yang salah with the wrong ingredient bisa ciptain penyakit-penyakit yang... Iya, kalau dengan kandungan kayak mercury, hidroquinone, dan lain-lain jangka panjang yang kita gak pernah tahu, itu bisa. Ada skincare yang pakai mercury? Sampai sekarang pun masih banyak skincare yang pakai mercury. Karena orang tuh tergiur dengan pengen cantik, pengen putih cepat, instan. Karena mercury tuh bikin kulit tuh bener-bener tanpa pore gitu loh. Serius? Mulus banget. Tapi kan emang itu kan bahan bahaya banget. Iya, of course. Karena Ratu Elizabeth juga kan sempat meninggal karena penggunaan mercury jangka panjang kan. Gitu. Oh gila juga ya. Iya, emang gila banget sih. Sekarang juga di TikTok berapa? 1,6 juta. Iya, sekitar followers. So itu align gak kayak jadi content creator itu karena
mulainya dari mana? Kayak dari skincare dulu, terus bikin. Karena keresahan pribadi, terus kayak oke, mau sekalian deh sharing di TikTok. Karena kan namanya konsul one on one gitu. Jadi story-nya tuh sampai kayak gitu gimana? Karena awalnya kan kita tuh kalau ngebalesin pasien kan pasien nanya, kok sehari 50 pasien kurang lebih pertanyaannya sama ya gitu. Mirip-mirip ya, mirip-mirip mayoritas sama pertanyaannya. Mayoritas sama. Misalkan, dok apa sih makanan yang harus dihindari kalau saya berjerawat? Ya gak sih? Akhirnya saya terpikir kayak, kenapa saya gak bikin konten aja nih yang kontennya itu kayak edukasi gitu. Jadi masyarakat tahu nih gitu. Dan kontennya tuh mungkin kalau buat para expert tuh, gitu amat konten biasa banget sih kontennya gitu. Tapi menurut saya tuh masyarakat tuh yang biasa aja tuh masih banyak yang belum tahu. Jadi kita tuh pengen ngasih yang dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi konten saya tuh terkenalnya tuh karena bahasa dokternya tuh gak ribet gitu. Wah ternyata view-nya banyak. Jadi saya rasa daripada saya satu-satu, kok kalau begini lebih menginformasikan banyak orang ya, kayak gitu. Ini actually salah satu lesson yang lumayan penting banget sih. Aku bilang terus ke semua orang yang mulai bisnis. Orang kira kayak bikin bisnis tuh harus kayak oke di plan dari awal, punya modal, bisnis plan dan lain-lain. Tapi kenyataannya berarti journey-nya gini. Dulu dokter profesional. Udah sering konsul lah. Terus akhirnya banyak yang suka konsul-konsul dari sana. Terus buka TikTok karena konsulnya pertanyaannya sama semua, pengen educate secara publik. Belum ada skincare nih? Apa udah ada? Udah ada skincare. Iya, cuman masih kecil-kecilan nih kan. Kan sehari 25 aja kan pertanyaannya kebaca kan itu lagi. Akhirnya bikin konten TikTok. Terus akhirnya suami ngelihat opportunity live streaming. Wah ini kamu sekali jelasin yang nonton ratusan bisa langsung terinfo semua nih. Iya kan? Akhirnya kita bikin tuh konsultasi online yang tadinya awalnya saya sendiri. Akhirnya kita bikin tim dokter sekarang 24 hours. Gitu. Hebat, 24 hours dokternya selalu siap. Kan? Dokternya ada berapa sekarang? Dokternya untuk yang TikTok, handle TikTok sendiri itu kita punya sekitar 10 sampai 15 dokter. Dan di luar TikTok juga ada beberapa dokter yang siap ada di klinik dan lain-lain kan. Gitu. Oke. Berarti anggap berapa ribu nih konsul dokter. Mereka harus jago. Iya, jadi kita punya adminnya 2 orang. Kalau sekali dokter live itu kan 4 jam durasi sekali dokter live. Adminnya 2 orang, di sebelahnya dokter. Yang ketika kan kalau konsultasi live tuh ada yang chat saat live, ada yang chat di TikTok shopnya kan. Nah itu dibalesin sama admin yang kayak harus misalkan pertanyaannya agak susah gitu ya gak cukup dengan anamnesis. Jadi dalam dunia medis itu kenapa? Mungkin ada pertanyaan juga. Kenapa sih cuman kok live streaming emang cukup? Ya kan emang cukup kamu untuk nyaranin produk gitu kan. Tapi kalau di kulit itu tuh 80% kita tuh bisa tahu permasalahan orang itu hanya dengan tanya jawab gitu. Jadi berbeda nih sama kita sakit patah tulang, sama sakit apa yang kita harus lakukan pemeriksaan atau tindakan. Berarti kulit gak perlu kayak sampai dilihat banget gitu kan. Kalau tanya jawab tuh bisa kebayang. 80% penegakan diagnosa itu hanya dari anamnesa. Anamnesa tuh tanya jawab. Dan itu adalah salah satu keilmuan di kulit tuh anamnesa tuh cukup gitu. Bahkan pemeriksaan fisiknya itu cuman dilihat tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri. Makanya kan dunia yang paling berkembang konsultasi online itu salah satunya kulit kan. Itu alasannya gitu. Kalau kayak bedah gak bisa tergantikan nih gitu. Makanya kita bikin live streaming itu juga karena kita ngerasa kalau kita di klinik nih 1 hari kita 15 pasien udah capek banget. Oh iya pasti. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita live, kita ngomong 4 jam, itu reach berapa orang tuh gitu. Berapa orang yang mendapatkan manfaatnya gitu. Paling banyak pernah berapa live? Live dalam 1 hari, tadi kurang lebih ya hampir 10.000 pasiennya. Kurang lebih yang bertanya itu suruh. Iya capek, makanya setiap dokter kita harus kualitas yang kita pentingkan. Nah, kalau sesinya sedikit, live-nya dokternya harus makin banyak ya gak apa-apa. Yang penting berkualitas sesi konsultasinya gitu. Sekarang karena things are going well, ya kan? Happy lah. Sekarang udah full time? Apa masih jalanin dokter, masih jalanin? Sekarang aku lebih fokus ke ngebesarin biar HNH makin besar lagi sih gitu. Kita fokusnya ke pengembangan. Tapi masih harus jadi dokter gak sih? Karena my friend juga kayak gitu, bisnis tapi ujungnya mereka harus tetap jalanin as a dokter. Iya masih kayak sebulan 2 kali gitu. Tapi safe to say gak kayak dari journey-nya sebagai profesional, apalagi sekarang udah punya anak, at least ya my friends kalau teman-teman yang udah punya anak, udah punya keluarga, bagi mereka freedom itu luxury yang gila banget dan makanya most of them tuh nyari jalur entrepreneurship gitu. Dan ngaruh gak sih kayak, I think kalau kebanyakan teman aku sendiri itu banyak yang bener-bener boomnya itu gara-gara pas mereka mulai content creating satu. Mostly yang cepat paling boom ya TikTok ya, kan kebanyakan TikTok kan. Benar. Habis itu tiba-tiba bisnis mereka utilize di TikTok, baru di sana full time gitu. Baru kayak the life, bisnisnya tuh berubah gitu. Dan kalau gak salah tadi cerita ya, selama ngejalanin H&H gitu, coba kan di beberapa marketplace, pas coba di TikTok, tapi ini barengan sama content creating ya? Content creator dulu baru join ke TikTok shop.
jadinya berapa lama? Kurang lebih followers di atas 300 ribuan baru join TikTok Shop. Kita tuh baru loh. TikTok Shop tuh kita tuh kurang lebih ya bulan Juni 2022. Baru kan? Oh itu baru loh, baru banget. Iya. Berarti belum setahun dong? Iya. Dan berarti kurang dari setahun itu sekarang sales di TikTok udah melebihi jauh dari marketplace lain? Way high. 2 bulan aja udah mayoritas itu tuh dari TikTok sih. Dari 2 bulan udah langsung mayoritas dari TikTok? Iya, dari 2 bulan. Nah, kita harus bedah strateginya sih. Kayak, tapi sebenarnya make sense sih. Karena walaupun bukan orang TikTok official, aku selalu endorse orang untuk kayak, you gotta start on TikTok. Karena mereka tuh kayak ngubah behavior e-commerce gitu loh. Karena kebanyakan e-commerce kan orang harus cari sesuatu dulu, baru orang masuk gitu. TikTok itu bisa bridge-nya dari konten, bikin orang interest sama produk, baru mereka beli. Kayak kemarin kita kan di event itu kan, sampai TikTok si CEO-nya, Mr. Chu, ya, yang kayak lagu Aping itu, dia bilang mau invest $12 juta something untuk ke berapa banyak SMEs di Indonesia. Luar biasa. Dan Indonesia itu populasi kedua user TikTok terbesar di dunia. Yang pertama US kan. 125 juta loh. 125 juta. Wow. Angkanya apa ya? Karena dinner kan, kemarin dinner bareng ya. Iya benar-benar. Karena dinner, terus kaget sendiri. Wow. Ternyata kita tuh berarti siapapun tuh bisa banget besar di TikTok gitu maksud saya gitu. Terusnya masih a lot of big potential gitu loh. Maksudnya ini luar biasa potensinya ke depannya TikTok bakalan luar biasa banget gitu. Kita populasi berapa sih sekarang? Hampir 300 juta ya something 300 juta. Dan 125 juta every month tuh udah di TikTok. Betul. Gila sih. Luar biasa. Dan kemarin, nah ini sebenarnya aku agak jealous gak bisa dinner sama Mr. Show. Kita juga proud banget sebagai satu-satunya brand yang diundang. Oh ya? Wow, ya kita satu-satunya brand bareng sama influencer lain. Jadi yang lain tuh influencer dan brand tuh cuma HNH doang. Oh ya? Karena ini ya, kalau nggak salah satu brand yang return on ROAS-nya itu paling tinggi di TikTok. Kalau hampir 20 lebih gitu ya. Iya. Itu gila banget. Itu yang main suami sih. Yang ads tuh suami. Saya nggak ngerti. Ini showcase di sini, ada di sini support sistemnya gitu. Iya. Tapi yang aku baru tahu juga, ini dari CEO-nya sendiri, katanya TikTok Shop itu baru di Indo dulu kan? Iya. Indonesia tuh yang pertama TikTok Shop. Baru di negara-negara lain gitu kan? Betul. It's crazy sih, kayak I think kalau misalnya teman-teman di sini mau mulai bisnis, nggak perlu dari gue pribadi, tapi a lot of success story itu banyak banget yang bisa gede banget dari TikTok gitu. Betul. Dan mereka fee-nya cuma 3%, yang lain kecil ya. Yang lain ada sampai dan di TikTok tuh kita tuh bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa gitu. Karena TikTok itu algoritmanya berbeda kan. TikTok itu kita di post ke komunitas kecil. Kalau kemarin bahasa CEO TikTok tuh gini. Kalau kamu tuh bukan Cristiano Ronaldo, kamu tuh di tempat lain, kamu tuh gak bakalan punya penonton yang banyak. Karena yang nonton tuh ya followers kamu yang gak seberapa gitu. Tapi kalau di TikTok tuh kamu bukan siapa-siapa, kamu bisa punya penonton yang banyak, itu bisa populer lah istilahnya ya. Dan komunitasnya tuh positif banget, karena algoritma dia tuh kan, misalkan aku kontennya tentang edukasi skincare, diarahin dulu nih ke penonton yang suka edukasi skincare gitu. Jadi komennya tuh, wah thank you banget dong, membantu gitu, targeted banget. Jadi makin besar, akhirnya komennya pun, komunitas yang diciptakan pun positif gitu sih. Kemarin pas jadi satu-satunya brand yang diundang untuk private dinner sama Siwa, how do you feel? Kayak waktu itu kayak... Oh my God, kita ngerasa kerja keras kita itu ternyata bisa terlihat dan dihargain banget sih sama Mr. Shoes sebagai CEO-nya of TikTok. Jadi kenapa kita dipilih, kan kita nanya, kenapa sih, kan masih banyak brand lain, benar gak sih? Karena ternyata HNH tuh satu-satunya brand yang dia tuh gak cuman jualan, tapi kita tuh sosial. Kita tuh dedicate for komunitas. Jadi tadi kan aku jelasin kalau kita tuh ngelayanin konsultasi itu hampir 10.000 pasien per harinya. Tetapi itu semua gak jadi sales kan, gak semuanya jadi sales kan. Tapi ya kita tetap layanin aja tiap harinya gitu. Gitu sih. Dan kita tuh karena kita tuh basicnya dokter. Kita tuh semua tim kita tuh dokter, bukan yang pura-pura pakai jas dokter atau apa. Kita tuh semua dokter ber-SIP, berizin. Jadi kita tuh pasti kalau dokter tuh ada sumpah kan. Jadi sumpah itu kan kita safety first sama no harm, do no harm. Jadi kita nggak boleh menyakiti pasien. Jadi kalau misalkan pasien bilang, saya kok pakai ini, ya udah stop. Kamu coba stop. Mungkin ada kandungan yang nggak cocok sama kulit kamu, bukan malah kayak, coba kamu ganti yang ini. Ngerti kan? Kalau kayak jualan skincare kan suka kayak etalase 5, misalkan etalase 1 gak cocok, coba kamu ganti etalase. Itu karena kamu tuh lagi purging kak, lagi ini kak. Padahal pokoknya yang penting jualan gitu. Yang penting jualan gitu. Padahal gak cocok aja gitu. Stop sampai di situ. Gak mungkin skincare kita tuh cocok buat semua jenis kulit tuh gak mungkin gitu loh. Karena skincare itu gak ada all skin type. Kalau saya selalu bilang ke pasien saya, gak ada all skin type. Ada itu for sensitive skin, for oily, for acne prone, for dry skin. Gak ada. Jadi jangan kemakan nama jualan for all skin type. Jadi itu sih yang kita pentingkan tuh emang selalu edukasi. Bahkan kita bilang,
kalau kamu nggak paham jangan beli dulu. Lebih baik kamu pahamin dulu kandungannya, jadi kamu tahu apa yang kamu pakai ke wajah kamu gitu. Tapi gitu gila ya, berarti running segitu banyak dok. Let's say kayak gini, kalau pebisnis kan mikirnya kayak sales gitu, Nah itu tuh. revenue. Mungkin kalau gitu. hitungan pebisnis itu bodoh banget sih. Kayak udah biaya yang dikeluarkan besar, high cost ya kan, dokter 24 hours. Ya dokter nggak ada yang murah kan maksudnya kan. Maksudnya dibanding admin, kenapa nggak pilih admin pakai jas putih gitu ya maksudnya. Ya kan. Tapi kita nggak, kita tetap dokter. Terus yang kedua, ya kita nggak harus beli nggak apa-apa, kita harusnya mengedepankan edukasi gitu. Jadi saya tuh nggak pernah ngejar salesnya harus gini ya, enggak. Yang penting tuh pasien tuh puas dan kita tuh maunya pasien tuh nyaman gitu dengan kita. Makanya salah satu brand dengan engagement tertinggi di TikTok tuh alhamdulillah HNH. Jadi engagement kita tuh 18% lebih di atas rata-rata. Itu gila banget sih 18%. Iya 18% ya. Sampai kita tuh sempat diwawancarain juga kenapa bisa tinggi banget. Karena kan brand tuh up and down sih. Jadi ketika kita tuh mungkin diserang atau ada yang gak cocok terus malah ngata-ngatain kita gitu. Oh ada ya? Masih ada ya? Ya ada aja ya namanya ya. Namanya kan gitu ya. Atau membuat isu yang gak benar padahal belum klarifikasi dan lain ada. Itu percaya gak? Kita itu selalu orang yang bikin isu atau apapun itu dihajar habis-habisan sama para pembeli kita gitu. Jadi saya tuh selalu percaya gitu. Oh benar ya kalau yang niatnya tuh dari hati, kita tuh niat mau ngasih manfaat buat orang, malah orang-orang yang berasa manfaatnya itu akan speak up buat kita gitu loh. Akan ngomong, akan belain kita tanpa kita suruh kita apapun gitu sih. Tapi ini ya kayak, aku selalu mikir ya untuk bisnis-bisnis yang kayak skincare dan lain-lain, ini tuh very competitive market kan. Jadi aku selalu nanya, kalau any type of business yang masuk di market yang kompetitif, emang secret sauce-nya apa? Apa yang benar-benar bisa bikin beda? Kenapa ini bisa sukses, ini enggak gitu. Kalau in kasusnya H&H, pertama being customer first dan konsultasi itu very big thing gitu kan. Iya, very big thing. Kayak karena nggak banyak kalau nggak salah yang ngelakuin kayak gitu. Nggak ada. Kalaupun mereka mau konsul itu bukan konsul, itu sales gitu. Gitu kayak. Iya benar-benar. Tapi ngaruh nggak? The other thing yang sebenarnya ini nggak bakal ada di teori bisnis manapun kan. Karena kebanyakan bisnis build your brand, build your marketing, tapi aspek personal branding. Karena trustnya dari sana kan. Betul. Analoginya kalau zaman dulu it's humanizing the brand gitu kan. Gimana cara orang empathize sama brand. Kalau sekarang orangnya, ownernya yang dihumanize, jadi ada sosoknya gitu yang bisa percaya. Seberapa pengaruhnya and would you advise seseorang yang mulai bisnis untuk punya personal brand, apalagi ownernya untuk go public gitu. Seberapa penting gitu tuh untuk ya nggak usah misalnya sampai 1,6 juta follower. 1,6 juta. Kalau misalnya nggak sampai segitulah orang, ya nanti mereka udah minder dulu kan. Yang penting harus tahu behind of the scene-nya kan. Kayak behind of the scene-nya siapa nih yang punya gitu. Sebenarnya harus dokter kok. Sebenarnya siapa aja tuh bisa berbisnis skincare. Tapi dia mau terjun tadi untuk personal branding dan juga yang paling penting dia itu ini loh. Kayak harus mengetahui apa sih kandungan dari skincare yang dia bikin gitu. Jadi nggak kayak nggak tahu apa-apa terus nanti kalau ngomong salah-salah karena kan ingredient skincare kan agak belibet ya omongannya gitu ya. Harus tahu karena memang mau nggak mau dipercaya apa enggak ya mayoritas netizen kita ini udah pinter-pinter loh gitu. Jadi pas menonton aduh salah kan diketawain. Akhirnya apa trust itu nggak dapet gitu. Jadi untuk membangun trust tuh kita harus yakin dengan produk kita. Yang pertama produknya menurut saya harus bagus. Karena sekarang tuh banyak banget produk yang asal aja, mungkin kalau lihat ya brand-brandnya tuh cepet banget ngeluarin produk baru. Itu saya bingung, waduh R&D aja kita tuh makan berapa lama gitu ya. Dicoba di sini, dicoba ke komunitas yang lebih besar, dicoba-coba. Terus tuh makan waktu tahunan kok bisa tiap bulan tuh keluarin new product. Ternyata strategi yang mereka bikin tuh gini Kak. Jadi kalau udah nanti setelah itu gak launching lagi. Selesai. Maksudnya gimana kalau? Jadi misalkan dia keluarin produk baru. Nanti next month dia keluarin produk yang lain lagi. Yang ini gak dilanjutin gitu? Ini gak dilanjutin. Jadi gak peduli tuh produk bagus apa enggak, yang penting udah sales gitu loh. Itu banyak banget di dunia skincare. Itu kan hurt the brand banget kalau gitu. Enggak dong, karena kan dia bilang ini udah upgrade nih kandungan yang ini. Jadi selalu upgrade nih, oh ini ada penambahan ini, ada penambahan ini. Dan itu banyak yang brand yang melakukan itu gitu. Nah kita tuh kapan dong keluarin produk baru? Ya OTW, oke on the way. Tapi gak sebentar gitu loh untuk menjadi keluarin produk baru itu kita gak sebentar gitu. Jadi personal branding, produk mesti bagus. Dan yang ketiga ownernya tuh harus tahu tentang ingredients-nya. Kenapa sih produk ini tuh tercipta? Itu untuk tipe kulit seperti apa. Kurang lebih tuh dia harus menguasai sih menurut. Tapi mungkin gak misalnya let's say brand H&H. Seandainya nih Domil gak ada di TikTok gitu. Would H&H bisa gede atau enggak? You think? Menurut aku berat sih.
Karena kita tuh brand lokal yang bukan siapa-siapa gitu. Pemainnya ya banyak lah, kayak kita lihat banyak saingannya gitu kan. Kalau yang lain kan pemain besar gitu. Dan jujur aja sikut-sikutannya di dunia skincare tuh berat banget juga kan. Berat ya? Ya, di dunia skincare tuh sikutannya tajam loh bos. Ya share dong, sikutannya gimana? Pernah pengalaman apa kayak the challenges of running a skincare brand? Saya tuh lebih tipe orang yang kalau konten itu tuh berbagi manfaat. Jadi kenapa sih orang trust ke saya? Karena kalau saya tuh kalau konten, misalkan ada kan yang firman banyaknya tuh yang menebar rasa takut. Ya kan, kayak produk ini begini, hati-hati gitu kan. Kalau saya tuh lebih ke, ternyata ada produk bagus loh, ini produk ini murah lagi, produk ini. Orang suka aneh, loh dokter tuh punya brand tapi kok suka muji-muji brand. Ya karena produk lokal tuh bagus dan gak mungkin semua orang tuh cocok sama brand saya. Ya gak sih? Kalau orang yang budgetnya misalkan mau beli sunscreen di bawah 30.000, ya kan gak masuk ke brand saya. Ya dong, dan kita harus, ya udah fair aja gitu. Saya rezeki udah ada yang ngatur gitu. Nah, ketika kita itu nggak menyakiti orang gitu, ya jadinya ketika ada orang yang sikut kita ya orang kita akan dibelain gitu. Tapi unik ya, berarti kayak strategi yang kesannya kayak counterproductive, yang kayak malah ngebagusin produk lain, malah ngebangun brand trust yang orang lain tuh nggak ngelakuin gitu. Iya, saya juga bingung sih. Tapi aku agree banget kayak soalnya brand is very hard loh to tell story gitu. I've tried with aku coba banyak di multiple brand gitu. Brand untuk kayak oke, kita tuh gini deh. Karena kebanyakan orang tuh pengen kayak instan, nggak mau tahu the story behind it. Cuma kalau orang, I don't know why, lebih enak storytellingnya. Betul. Lebih gampang ngebangun orang dibanding ngebangun brand. Personal branding lebih easy. Lebih easy, karena ya orang relate gitu. Betul. Karena aku sering. Kalau brand mau kontennya apa lagi? Iya, karena kesannya kayak orang jualan terus gitu. Kalau brand kan mikirnya, lu mau coba jual gue sesuatu ya gitu. Nah itu beda, kalau HNH kan edukasi terus. Jadi kontennya isinya dokter-dokter. Ya kontennya tuh dokter-dokter jawabin pertanyaan, ada yang komen, kalau ini bagaimana? Nah kita jawabinnya enggak, harus pakai HNH ya enggak. Oh kamu pakai kandungan yang salicylic acid, kalau mau yang ada di HNH, ini ada di keranjang kuning. Kalau mau yang lain silakan gitu. Tapi kita tell kandungannya gitu loh. Jadi kan dia bisa cari, oh mungkin budget dia nggak di HNH, ya udah cari yang lain gitu. Tapi itu malah bikin trustnya lebih bikin tinggi. orang kenapa sih nggak ya udah yang dikasih tahu HNH aja gitu. Apalagi loyalisnya HNH gitu kan, kayak nilaiin banget. Alhamdulillah sih. Ya biasa patokannya itu sih kalau misalnya ada drama atau misalnya kalau apa nih lihat nih siapa yang maju gitu misalnya kan. Bener banget. Tapi kalau HNA sendiri kayak sekarang berarti udah running 2,5 tahun ya berarti. 2,5 tahun sejak brandnya itu lahir, 2,5 tahun. TikTok baru kurang dari 1 tahun. Iya, hampir setahun itu. Naiknya drastis gak pas masuk TikTok? Cus. Oh serius? Ya 10.000 itu gara-gara TikTok bukan? Iya. Ya serius? 10.000 konsultasi online. Iya. Mungkin kalau sebelum TikTok tuh kayaknya kita di angka ribuan. Itu 1.000 tuh udah maksimal yang aku jawabnya 2 minggu kemudian tadi itu loh. Iya. Tapi setelah TikTok tuh hampir 10.000 per hari. Salesnya kan juga meningkat. Oke, tadi sebenarnya mau nanya what's next for H&M, tapi pengen bedah nih. Oke, apa secret sauce-nya? Specifically untuk marketing di TikTok gitu misalnya. Apa sih yang bikin kayak sampai engagement rate-nya H&M itu bisa gede banget? Selain dari yang tadi gitu misalnya ya, yang kita basically rekomendasi yang sesuai dengan bagus buat pasien, bukan cuma shove produk doang gitu misalnya. Ada nggak kayak hal-hal kecil yang tips-tips yang bisa di-share kalau misalnya orang mau starting on TikTok sampai bisa engagement rate kayak gitu tuh gimana caranya gitu? Apa yang dilakuin? Pasien sih, kita tuh ngebina pasien soalnya. Jadi ketika after sales lah kalau bahasa sekarang ya. Jadi kalau kan beli produk after salesnya gimana gitu kan. Kayak kita mau beli barang mahal, nah mungkin kita dengan cuman harga 200.000, 300.000 after salesnya tuh kita jaga banget. Karena kita live konsultasi 24 jam, jadi akhirnya pasien nih nyoba, aduh kok merah ya? Chat buka HNH, chat ke dokternya, dok kok aku pakai ini merah ya? Gitu, ngerti gak? Jadi kayak terjaga banget nih after salesnya. Dok aku udah sebulan pakai, ganti ke yang mana gitu. Jadi kita tuh bener-bener menjaga after salesnya itu. Karena makanya hashtag kita tuh dikawal sampai glow up gitu. Jadi kita tuh bener-bener HNH tuh akan mengawal kalian sampai glow up. Oh mau dong dikawal sampai glow up. Mau gak dong dikawal sampai glow up? Di juratan konsul. Nanti aku kasih ya. Konsul kirimin. di HNH ya. Jangan kaget, sebulan hilang nanti. Tapi bener loh, kalau misalnya justru tadi tuh agak sedikit disegedi. Karena di awal bilang kayak, kita ya jalanin aja dagang, kita bukan pebisnis gitu. Betul. Percaya atau enggak? I think kalau misalnya orang bisnis mindset banget di awal, mereka mungkin gak bakal jalanin itu. Iya. Karena mereka mikir gini nih, produk 200.000, anggap 300.000 per checkout gitu, profit berapa gitu misalnya. Tapi harus ada satu orang ladenin terus dan itu dan itu kapan aja dan itu gak berbayar kan? Betul, gak berbayar. Bodoh banget malah mikirnya gitu kan. Kayak strategi bisnisnya lu tuh gimana sih gitu kan. Iya. Tapi ya itu yang tadi kita bilang, kita tuh konsepnya tuh segini aja udah cukup kok.
gitu sih. Tapi itu yang bikin bisnisnya bagus. So, banyak Itu ya. orang yang kayak ngerasa, oh kita bukan pebisnis. That's what makes a businessman. Sorry bukan businessman, entrepreneur. Kita refresh dikit ya. Iya, A businessman mungkin kayak mikirnya harus punya ngerti projection, organization structure-nya gimana. Entrepreneur ujung-ujungnya you bring value. Ya Ya kita kan? mikirnya tuh, kita tuh mikirnya segini aja udah cukup, kita aja udah pusing, maksudnya udah berkah yang penting, dan yang penting kita bisa ngasih manfaat aja buat orang. Hidup tuh katanya ya tingkatan tertinggi dalam hidup kan, kalau orang keuangan dia lebih ngerti, katanya yang bisa memberi manfaat buat orang lain. I agree. Itu level tertinggi kan. Ya kita ngerasa ini kita tuh udah di level itu, so mau ngapain lagi gitu. Aku tuh cuma mikir kayak gini, every time kita mau sambungin apapun yang aku lakuin di hidup sekarang, itu kayak mungkin agak kesannya kayak wishy-washy ya, tapi selalu nanya what happens after I die gitu kan. Apa yang ditinggalin gitu loh. Betul. You don't bring your money, you don't bring your harta, itu gak dibawa. Tapi apa yang ditinggalin kan. Betul. So cicil dari sekarang, and I think itu yang, karena orang lupa kayak, orang mikir bisnis tuh apa. Bisnis tuh kayak, cara untuk make money gitu. Padahal the basic definition of business, itu ya you solve problem and bring value. Karena orang tuh suka skip step itu, terus kayak, oh yaudah yang penting punya produk dijual, profit. Most of the business itu gak bakal sustain jangka panjang. So as entrepreneurs ya emang job kita lihat apa yang gak ada di market, yang waktu itu dari keresahan pribadi. Betul. Terus orang kok kayak skincare disamain buat semuanya. Betul. And you solve the market, baru monetization come. Yes, gitu. correct. I think itu harusnya a very good story untuk kayak encourage orang-orang ini nonton sini. Karena kebanyakan orang nggak mulai bisa karena mereka nggak yakin ini bisa make money. Padahal mereka itu salah banget sih. Ini banget, mereka yakin bahwa ini ada problem yang harus di solve. Iya betul. Tapi with 2.5 years, 2,5 tahun sekarang di H&H, what's next? Both untuk dari Domil, sama dari H&H, kayak abis itu pengen dibawa kemana? Kita pengen, kan TikTok ini bakal terus berkembang kan. Kita pengen terus ngikutin perkembangan dari TikTok, dan mungkin kita juga pengen bikin new brand yang lebih bisa menjangkau masyarakat yang mungkin kelas bawah gitu. Atau mungkin hal-hal yang kita bisa bikin kayak konsultasinya, kalau ini kan pandemi udah selesai juga nih, kayak komunitas yang orang yang udah merasa terbantu bisa saling membantu, kayak gitu sih. Kita tuh niatnya mau kayak gitu, HNH community kita pengen bikin kayak gitu-gitu sih. Intinya sesama orang yang membantu skincare, bukan cuma kayak beli apapun tahu-tahu ada kandungan merkuri gitu misalnya. Iya bukan banget. Maksudnya orang yang udah ngerti, yuk ajak keluarga kamu mau konsultasi. Ini caranya gampang kok, kayak gitu-gitu dan lain-lain. Ayo makanya semua download TikTok, kan tinggal buka HNH Skincare, join ke live-nya, itu udah easy banget kan maksudnya kan. Tapi kayak masih aja ada loh orang yang kayak, aku gak punya TikTok gitu-gitu. Aduh masih ada? Masih ada aja loh, maksudnya karena kayak, aduh ya Allah itu tuh TikTok tuh kayak buat saya kayak lentera penerang buat kita yang small business gitu. Maksudnya buat kita yang bukan siapa-siapa tuh kita bisa menjadi siapa-siapa yang tadi aku sampaikan di TikTok itu tadi gitu. Jadi kok bisa-bisanya ya orang masih gak memanfaatkan lentera itu gitu. Gitu sih. Mr. Show Chu, if you're watching this video, invite her to dinner next time. And me. I'm a big fan gitu loh. He's so humble, dia ramah banget, dia menghargai orang banget, pantesan dia jadi orang besar sih. Sekarang bukan cuma CEO dong, dia celebrity basically. Iya luar biasa, dia leadershipnya luar biasa banget. Sebenarnya waktu itu gini, how we judge people tuh yang paling kelihatan tuh pas lagi krisis. Kalau public figure ya, biasanya dari crisis management. Terus I think Mr. Show Chu pas US Congress, itu yang bener-bener dapat banyak. Itu gila banget, the way handle objectionnya, the way dia jawab, represent company-nya dan lain-lain. Dia melonjak followersnya itu karena pas saat momen itu. Luar biasa banget makanya. Terus kebetulan ganteng. Terus banyak cewek-cewek bikin. Iya, makanya nih ini mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat yang para pemula gitu. Kalau kita tuh lagi diserang sama orang atau kita lagi ingin dijatuhkan, namanya pesaing bisnis gak tahu ya kan. Itu tuh yang pertama harus kita pikir tuh manfaat buat orang lain. Kalau emang yang lebih bermanfaat untuk orang lain, kita emang mengalah, bersabar, ya udah gitu. Karena tujuannya buat apa sih keributan itu terjadi gitu. Yang menikmati orang-orang yang hatinya gak baik. Jadi udah kita lebih baik ngalah, bersabar, berusaha memperbaiki diri. Toh insya Allah juga tetap memberikan manfaat malah yang lebih besar untuk orang lain. Siapa tahu nasihat dia walaupun dengan cara yang nyinyir, dengan cara yang menyindir, bisa kita improve, bisa kita perbaiki untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu sih. Agree. Ini sekarang sebenarnya masih early hitungannya tahu. Baru 5 million bisnis kalau nggak salah di TikTok di Indonesia. So I think buat siapapun yang mau masuk,
Dan ceritanya very inspiring karena ternyata nggak semua harus kayak pebisnis hebat banget di awal, harus MBA dan lain-lain. No way. Just start solving a problem gitu. Yes, correct. Dan TikTok itu kan dibimbing banget, Kak. Mana bimbing ya? Wih, banget. TikTok Shop itu dibimbing banget. Jadi ketika kita mulai awal bisnis, ayo kita ajarin ya gimana caranya biar penjualannya bisa segini kayak gitu. Diajarin ini ada yang namanya fitur ads, dikenalkan. Iya, bahkan kemarin tuh pas menarik pas kita acara yang TikTok festival itu, ada kan salah satu penjual dari Jawa Timur yang dia tuh bener-bener gak ngerti ads sama sekali dan yang ngerjain ads-nya itu dia manajer TikToknya. TikToknya yang ngerjain ads-nya buat dia. Luar biasa banget, saya sampai wah ternyata. Jadi kalian yang gak ngerti apa-apa itu yang penting kalian bisa membuat short video yang menarik, yang kreatif dan poin dari saya tambahan harus bermanfaat buat orang lain. Karena itu value-nya sih harus bermanfaat kan buat orang lain. Udah just it gitu. Nanti kalau kalian mulai naik itu akan ada yang approach kalian gitu. Oke, Mr. Show, invite us to dinner. TikTok. Oke, I think the story is very inspiring. Semoga H&H bisa achieve all the dreams yang pengen itu. Punya 3 anak, siapa tahu bisa bikin skincare for babies juga. Dan bikin brand yang lebih kecil lagi. Tadi inspirasi banget loh. Iya, amin. Anyway, thanks so much for coming here. Thank you so much. Semoga, aku udah follow ya? Bakal follow, tenang aman. Tapi follow back juga. Tenang, pasti dong. Oke, siap. Oke, thank you. Thank you. See you guys in the next podcast. Bye-bye.